Hai guys, welcome back to my YouTube channel. And kali ini kembali lagi dalam Curhatan Hamba. Dan pastinya selalu ada bintang tamu yang kece-kece dan inspirational. Dan salah satunya kedatangan seorang wanita kece yang pokoknya wajahnya udah di mana-mana, di majalah-majalah dan iklan di mana-mana. Langsung aja kita panggilkan Ayla Dimitri. Hai. Akhirnya aku mampir juga, tapi tadi lebay banget ya penjelasan kamu, deskripsi kamu tentang aku tuh agak lebay. Itu kurang lebay malahan menurut gue. Ayla Dimitri itu selain punya banyak cover di beberapa majalah dan beberapa brand, dia juga sudah around the world, oke? Ke fashion show mas sebutin. Amin. New York Fashion Week udah. Amin. Abis itu pernah ke Milan sekali doang. Milan Fashion Week. Abis terus itu Paris nyicil dikit. Tapi kan aku nontonnya waktu itu karena lagi nge-support local brands. Jadi emang hadir ke Paris Fashion Week for the local brands. Gitu. Enggak dong, jadi orang Indo ya kan, brandnya bisa ikut show gitu. Dan pastinya Ayla Dimitri juga salah satu yang selalu membanggakan lokal produk ya. Dan itu segala macam OOTD-nya pose ala Ayla tuh banyak sekali, say luar biasa. Sampai nih Dion, Herodion aku suruh follow Kak Ayla, terus dia bilang, gila Kak Ayla posenya bagus-bagus banget kan ya Pak. Kayak Pat Go, bener nggak kan kayak lu Beb? Beda Kak, lu mau di warung aja jadi. Lu diem aja jadi, saya gue kadang ngebanyol jadinya Kak. Gimana kakak, how are you? Alhamdulillah baik, gimana kamu kabar Pak? Puji Tuhan, alhamdulillah kita berdua dalam keadaan sehat di tengah pandemik ini. And aku tadi ngeliat Pat gue tuh kayak, Pat akhirnya gue ketemu lu nih, beneran Pat gue kagak di layar gitu kan, biasanya cuma ngeliat di layar smartphone doang, sekarang ketemu. Betul, kakak Ay, kita akan membahas lika-liku kehidupan Anda. Wow, karena berhubung gue abis nonton Emily in Paris, udah nonton belum? Udah. Gue jadi kepikiran lo. Ingat ya, jadi sama aku ya, mengingat kayak masa karir di awal kehidupanku kayaknya. Iya, jadi pas di New York Fashion Week kita pergi berdua, terus cerita-ceritalah masalah Kak Ai. Gila, menurut gue sih ada beberapa hal yang agak mirip nih dengan Emily in Paris, ya kan? Beda ini Ayla in Jakarta. Yes, Ayla in Jakarta versi di Jakarta seperti apa, dan dia juga dari majalah. Betul. Kak Ai kan dulu tuh sampai apa sih, editor ya atau apa sih? Aku posisi terakhir adalah Deputy Editor in Chief di sebuah fashion portal. Gak usah disebut title-nya ya, di sebuah fashion portal. Oke, terus akhirnya apa yang membuat Ayla Dimitri yang lulusan dari graphic designer, terus akhirnya masuk ke majalah. Kamu tahu aku lulusan apa, seneng banget. Terus akhirnya menjadi influencer, aka content creator. Jadi sebenarnya aku tuh awalnya kan aku lulusannya emang DKV tuh ya, desain komunikasi visual. Di situ tuh emang interestnya tuh udah fashion, makanya pas lagi kerjain tugas-tugasnya tuh juga kayak tugas editorialnya mengenai fashion, tugas apa yang mengenai fashion. Jadi emang intinya tuh udah suka fashion. Cuman waktu itu papaku kan kayak, ya udahlah kamu kuliahnya kalau fashion bisa belajar nih gitu kan sampingan. Oh ya udah. Nah, abis itu kan kerja di majalah tuh karena emang udah suka banget sama media. Karena aku merasa selain aku suka banget secara grafik media itu, kayak visualnya, udah gitu juga semua kayak apa yang ada di dalam majalah tuh kayak buat aku tuh sangat-sangat inspiratif. Akhirnya aku kayak kerja di majalah nih, jreng gitu. Dan ternyata di situ belajar banyak banget dari kayak styling, udah gitu gimana nulis, udah gitu gimana kayak marketing, pokoknya semua deh, kayak gimana networking, gimana ngurusin project, gimana photoshoot, gimana sampai aku belajar gimana make upin model gitu. Jadi aku belajar banyak banget di majalah. Nah sampai akhirnya aku merasa ada opportunity menjadi content creator, di mana kalau kita kerja di media itu kan kita pasti membawa nama media tersebut, membawa title tersebut. Jadi sehingga kita berbicara atas dasar instansi media gitu. Maksudnya formal nih gitu, ada payungnya gitu. Cuman kan kalau kita sebagai content creator kan mungkin kita bisa membahas hal yang sama, hanya saja angle lebih personal. So I think dengan apa yang udah aku pelajarin di media, aku merasa I have that capability gitu. Aku punya kemampuan di mana kayaknya gue bisa deh bikin konten asal atas dasar opini personal. Dari yang udah pelajarin mengenai gimana baca tren, gimana kayak datang ke events, itu apa yang harus dicerna, apa yang harus disampaikan ke audience. Terus udah gitu kalau misalnya bikin project juga mulai dari concepting sampai ke resultnya gimana, akhirnya tuh aku aplikasikan apa yang udah aku pelajarin di media menjadi pekerjaanku sehari-hari sebagai content creator. Wow. Gitu. Ini sangat interesting nggak? Karena beberapa teman-teman gue juga ada bekerja di majalah dan gue tahu banget sebenarnya pemasukan dari majalah tuh kan UMR ya. Betul.
begitu entry levelnya UMR. Walaupun setinggi berapa puluh tahun pun baru bisa mencapai 2 digit gitu. Betul ya kan? Aku alhamdulillah waktu itu belum nyampe berapa puluh tahun sampai 2 digit sih. 3,5 tahun. Tapi itu kan berarti karena kakak ada part menjadi seorang marketing dan mendapatkan beberapa, bener gak sih? Jadi waktu itu sebenarnya aku sebelum kerja di majalah tuh aku emang suka banget double job sana sini. Jadi pas aku di majalah tuh aku nggak ngambil sampingan karena emang nggak boleh kan. Jadi nggak boleh ngambil sampingan. Jadi ya udah aku fokus dan emang kerja di majalah tuh gila banget. Tapi alhamdulillah dengan usaha yang tidak mengkhianati insannya, ya kan. Jadi emang aku di situ bener-bener tekun banget. Ya sebisa mungkin aku setekun itu kerjanya, sebisa mungkin aku perform banget. Alhamdulillah aku naik jabatannya juga dalam waktu yang cukup terukur dan cukup cepat bisa dibilang gitu. Jadi misalnya aku masuk sebagai fashion writer, abis itu setahun kemudian jadi associate fashion editor, abis itu 1 tahun kemudian jadi fashion editor, terus berikutnya menjadi deputy editor in chief, which is kayak alhamdulillah agak promoted dan sampai di posisi itu gitu. Dan deputy editor in chief itu kan hanya setengah posisi menjadi pimpinan redaksi. Jadi makanya kenapa aku merasa bersyukur banget di majalah itu mengajarkan aku banyak hal. Jadi kalau misalnya kamu bilang kayak untuk ke double digit berapa tahun, alhamdulillah aku bisa di-achieve dalam waktu 3,5 tahun itu. Wow. Ya double digitnya sih tetap di atas tipis ya, atas UMR ya. Oh iya. Bukan yang kayak fantastik gitu. Oh iya. Cuma mungkin untuk beberapa untuk di umur aku waktu itu sih cukup fantastis ya, karena maksudnya kan ya aku mengukur value dari apa yang aku kerjakan dengan mungkin apa yang kita dapatkan secara monetary kan ya bisa terukur lah. Jadi aku merasa juga ya aku fair aja, cukup merasa cukup waktu itu. Oke. Sebelum kita lanjutin lagi lebih lika-likunya lagi, specifically in this Kak, gue pengen lo kasih tahu ke followers kita yang mungkin sekarang lagi nonton, yang lagi bergumul dengan segala apa ya, pasti mereka mikirnya kayak kan banyak nih. By the way, Ayla Dimitri itu lulusan dari UPH. Come on, Universitas Pelita Harapan yang dimana itu kebanyakan anak orang kaya. Masa? Iya kan? Ya amin, kayak semua orang tahu. Betul gak saudara-saudara? Betul ya, yang Atma dari mana? Uang papa tahu dong. Kalau uang papa habis ya. Iya, uang papa habis kan? Nah, tuh UPH uang papa habis. Kenapa sih Kak seorang Ayla Dimitri tuh masih mau sih kerja dimulai dari UMR? Apa yang followers yang nonton ini harus punya dan harus tahu? Oke. Pertama, kalau misalnya kamu bilang kayak sekolah mahal, ya UPH mahal. Aku juga struggle banget untuk bisa masuk UPH, yang akhirnya kayak itu juga ada permasalahan ekonomi tersendiri untuk akhirnya aku bisa masuk UPH gitu. Jadi kalau misal teman-teman bilang kayak lo anak orang kaya, kita anak berkecukupan. Alhamdulillah aku anak berkecukupan, tapi kita bukan yang kayak berkelimpahan gitu. Ya insya Allah semoga ya amin, berkelimpahan ya. Amin. Semoga dapat rumah yang kakak inginkan. Amin. Cuman pada waktu itu memang kondisi kita lagi ngepas banget, apalagi kan aku pokoknya waktu itu papaku juga bilang oke, kamu mesti sekolah baik-baik ya, karena ini hasil jerih payah papa untuk menyekolahkan kamu gitu. Jadi emang usaha beliau tuh menurut aku sangat-sangat luar biasa lah untuk akhirnya aku bisa kuliah di UPH. Karena awalnya aku pengen banget kuliah di Melbourne, di San Francisco, di New York, di bla bla luar negeri segala macam. Tapi ternyata pas kita ngeliat pada faktanya budgetnya hanya menyangkupi untuk di dalam negeri saja. Akhirnya kita ngulik apa ya kira-kira yang memang cocok dan yang memang jurusannya juga sesuai dengan apa yang aku mau. Akhirnya aku masuklah ke UPH. Terus tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya untuk bisa kerja kenapa di UMR gitu. Iya, maksudnya karena banyak sekali mungkin beberapa temen aku atau enggak orang-orang yang aku ketemuin, karena mereka sudah tahu, sudah biasa di kehidupan dia mungkin bukan hanya di UPH tapi di beberapa university, karena lingkungan mereka sudah terbiasa dengan kehidupan enak, mungkin orang tuanya supply uang begitu banyak. Gila, masa gua kerja mendingan gue gak usah kerja, uang jajan bokap nyokap gue lebih banyak. Gitu. Honestly speaking, uang jajan bokap nyokap gue sama aja sama kayak gaji UMR gue waktu itu. Dan itu maksudnya mulai dari start harga itu ya, maksudnya dari UMR waktu itu kayaknya bokap tuh udah tahu UMR berapa, jadi gue dibiasain dengan kayak lo hidup dengan UMR, ngerti kan? Jadi kayak udah kebiasaan ngatur duit. Jadi kalau misalnya emang gue mau sesuatu, itu gue juga harus ngasih proposal kayak, "Pak, aku mau beli kamera." "Oke, berapa harga kameranya?" "Sekian." "Kamu punya tabungan berapa?" "Sekian." "Ya udah, papa bantuin sekian." Jadi bukan yang kayak oke serta-merta dibeliin atau kayak dibeliin tas bermerek gitu, enggak beb. Nabung tetap. Jadi intinya kenapa waktu itu juga diokein harga segitu apa segala macam, karena gue tahu
bisa hidup dengan angka segitu dan dengan value dan dengan pengalaman yang Ayla miliki ya memang value mungkin segitu gitu. So it's okay gitu. Dan menurut aku juga adalah kerja itu kan proses. Iya. Bagaimana kita bisa berkembang, gimana kita bisa belajar, gimana kita bisa menjadi lebih baik, gimana kita bisa punya perbekalan, gimana kita belajar work ethic, banyak banget tuh yang namanya kita pelajari dari kerja. Dan kerjanya ini tuh mungkin kalau sekarang adik-adik ini memiliki kesempatan di mana mereka bisa dikasih, tadi Pat bilang kan uang jajan orang tua sekarang bisa jadi lebih banyak daripada gaji yang didapetin gitu. Atau misalnya memiliki kemudahan digital, akses mobil dan handphone, gadget for whatever gitu. Waktu itu gue nggak gitu, komputer juga beli, laptop ya karena gue masuk UPH gue dapet laptop gitu. Terus udah gitu juga mobil ya alhamdulillah dikasih, itu juga salah satu modal tuh. Nah tapi yang zaman dulu gue rasa, zaman dulu tahun 2005 ya, zaman dulu yang tahun 2005 yang aku rasa itu adalah 15 tahun guys. Emang jauh ya, 15 tahun itu adalah tidak ada sosial media. Udah gitu juga ya WhatsApp ada tapi ya udah gitu kan. Jadi BBM segala kelimitasian itu tuh justru membuat kreativitas yang lebih gitu loh. Gimana cara gue bertahan tuh dari uang segitu, dari pekerjaan yang ada, dari pengalaman yang bisa gue. Akhirnya itu kayak mengembangkan diri dari pengalaman, dari belajar yang kita pelajaran yang kita ambil di kantor, work ethic segala macam. Gue merasa dengan masuk ke kerjaan dari level menjadi fashion writer dulu gitu, itu kayak gue tahu gue bakal belajar banyak sampai untuk meniti karir gue gitu. Bukan hanya sekedar kayak kok gaji cuma segitu nggak mau ini enggak gitu. Yang gue lihat justru adalah experience apa, pelajaran apa yang bisa gue dapet. Tapi pernah nggak sih teman-teman lu kayak gitu, Ayla kenapa sih lu mau kerja di situ, nggak sayang nih duitnya cuma segitu lagi gitu? Enggak sih, mungkin pada waktu itu juga entry level mau gaji berapa sih gue baru lulus gitu kan. Jadi makanya kenapa waktu sebelum kerja di majalah tersebut emang doyannya tuh double job. Soalnya ya itu mengais dari segala macam pundi-pundi yang mungkin menghasilkan gitu kan. Karena dari kuliah sampai kerja ya duit jajannya sama aja dari orang tua segitu aja gitu, nggak ada penambahan. Kayak ya lu survive lah dari segitu. Jadi pas digaji segitu ya oh ya might as well kayak ibaratnya nih gaji yang sekarang gantiin uang dari orang tua gitu. Tapi kalau misalnya ada kalau mau sih gini-gini, enggak sih alhamdulillah, karena waktu itu majalah yang tempat Wak kerja juga kan hits. Wow, jadi ada nama. Jadi intinya bekerja itu apalagi yang baru lulus jangan menganggap karena gaji UMR jadinya kayak serta-merta jadi malas-malesan gitu ya. Tapi sebenarnya di pekerjaan itu kita bisa belajar lebih banyak hal lagi. Yang mungkin kita nggak dapat di sekolah, kita dapat di pekerjaan. Gitu. Karena semakin kita punya banyak perbekalan untuk bekerja, money will follow. Lesson guys. Ya kan? Rezeki insya Allah akan mengikuti, dimana kalau kita juga membekali diri kita dengan segala experience dan pengetahuan dan pengalaman dan kemampuan bekerja yang dengan baik, etika kerja gitu. Wow, luar biasa. Tapi menurut lo Kak sendiri ya, 15 tahun lo berkarya di segala macam konten-kontenan, intinya dari konten kan ya, Say? Mulainya sih kayaknya kalau misalnya mulai dari social media itu 2012 akhir, 2013 awal. Apa bedanya yang dari zamannya lo nih 15 tahun yang lalu memulai karir lo di sebagai fashion editor sampai akhirnya sekarang jadi seorang content creator dan sampai akhir muka lo menjadi di billboard sama di muka lo ada di majalah di mana biasanya lo yang ngetikin, lo yang fotoin, dan sekarang lo menjadi modelnya, menjadi influencernya, ya kan? Apa yang membedakan Ayla Dimitri 15 tahun lalu dan Ayla Dimitri yang 2020 sekarang? Secara personality atau secara apa nih? Oke, dari personality kalau finance gak usah diomongin lah ya, udah terlihat ya Kak, ya kan? Gak usah ditanya, jam aja udah beres say. Aduh. Wow, gemilang cahaya say. Ya kan? Aduh. Ya kan, finance gak usah ditanya ya. Tapi seorang Ayla Dimitri as a person dan juga as a brand. Oke. Jadi mungkin waktu start di media itu kan ya kita kan yang bekerja di balik layarnya kan. Terus tiba-tiba sekarang alhamdulillah punya kesempatan untuk bisa di depan layarnya. Dan kadang-kadang juga masih di balik layar gitu. Yang membedakan adalah sebenarnya dulu itu masih dalam ibaratnya kayak aduh ini gue masih kecil banget nih. Masih kecil banget, masih umurnya masih muda. Gue masih fresh banget, masih hijau banget, baru lulus. Terus tiba-tiba gue harus belajar banyak hal dan akhirnya
tumbuh kembangnya gue yang ke sekarang ini tuh dimodalin dari yang itu. Jadi kalau bisa mau diomongin Ella yang sekarang, kalau misal gue nge-styling, gue masih mau pakein model sepatu gitu loh. Gue masih beres-beresin barang dan masih kalau kerja pakai sandal jepit dan kayak nggak dandan masih sama aja. Kalau yang membedakan adalah justru experience-nya sama mungkin mentality-nya. Kalau dulu kerjaan di drop nangis. Kalau dulu kerjaan di cry kayak gue kan udah capek-capek kerjain. Sekarang kalau revisi yaudah kita revisi yuk gitu. Jadi mentalitinya udah terbangun gitu. Terus udah gitu kan juga dulu lembur-lembur kantor kan sampai jam 1:30, 2 gitu kan. Bisa cabut olahraga balik lagi kantor baru pulang malam gitu. Tapi mentalitinya terbentuk jadi sekarang ya lebih tahan banting aja. Kalau emang ada kerjaan yang ini, oh ya udah nggak apa-apa, next apa nih? Oh kerjaan lo mesti diganti ini, ini, ya udah yuk kerjain. Jadi dulu mungkin kalau nggak pernah ngerasain hal itu di zaman 15 tahun yang lalu, mungkin gue sekarang dikasih revisi gue kayak gimana capek banget nih gue besok mesti submit gitu kan. Tapi alhamdulillah kayak udah kecil, apa nih kita explore-nya, apa nih masalahnya, apa yang perlu kita solusinya. Jadi lebih solutif kali ya, lebih solutif, lebih objektif. Udah gitu juga secara profesionalnya juga kalau ngomong sama klien atau agency atau tim juga jadi ngerasa gue kan di sini kan sebagai, mungkin kadang-kadang di sebelah sini ada tim leader, atau di sini sebagai klien, atau di sini gue sebagai content creator yang di hire. Jadi kita mesti bisa menempatkan diri, menempatkan diri gitu. Jadi dengan pengalaman yang 15 tahun lalu itu gue ditempa, ibaratnya kayak gue ospek bertahun-tahun. Nah sekarang nih kayak mentalnya udah mental baja insya Allah gitu. Go Ayla, go Pet Girl. Taksi bayar dong, karena harusnya kan kalau gue datang bareng-bareng taksi bareng-bareng. Iya, kan? betul. Udah di arrange sama klien, ya kan gue nggak usah bayar. Cuman karena kelalaian gue harus bayar sendiri taksinya. Oke, betul. Gue bayar. Tanggung jawab sendiri dong. Dari Genève ke atas 600 euro. 10 juta. 600 euro guys. Taksi 10 juta.